Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, bertemu lagi di podcast UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan episode kali ini itu berjudul Jejak Aliran Dana Pajak di Indonesia. Edisi kali ini aku Dina bakal nemenin teman-teman beberapa menit ke depan untuk membahas ngobrol-ngobrol santai terkait pajak. Ya tentunya itu obrolannya itu akan sangat asyik, sangat informatif dan anti boring-boring. Episode kali ini kita bakal membongkar rahasia di balik uang pajak yang kita bayarkan setiap hari. Nah, mungkin teman-teman itu penasaran kan uang pajaknya itu digunakan untuk apa, bagaimana cara menghimpun dan lain sebagainya. Kita akan tanyakan langsung kepada pakarnya. Selamat datang kepada Bapak dari KPP Penyuluh ya, Penyuluh KPP 1 Cirebon, kepada Pak Sigit Andrianto dan juga Bapak Sugi Utomo. Selamat datang Pak, selamat siang. Selamat siang Mbak Iya, jadi pada kali ini itu kita akan membahas mengenai aliran dana pajak Pak, dimulai dari penghimpunannya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri dulu, silahkan Pak. Iya, jadi apa manggilnya nih? Sobat pajak atau kawan pajak gitu Sobat ya? pajak Sobat Pak, pajak. iya betul. Kalau di KPP kita kawan pajak, Kawan kalau pajak. Ini sobat pajak. Iya betul. Jadi saya Sigit sama Mas Sugi ini salah dua dari dari 8 penyuluh di KPP Pratama Cirebon 1 gitu. Oh gitu, oke. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Boleh, mungkin teman-teman udah penasaran banget nih. Iya, mungkin pertama itu gimana sih Pak proses sampai uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu bisa jadi fasilitas umum gitu Pak? Iya. Mungkin terima kasih Mbak Dina udah ngundang kami, dan sebelum kita ngobrol terlalu jauh gitu ya, Iya, saya betul. perlu disclaimer dulu nih buat kawan pajak atau sobat pajak semua bahwa kami di KPP atau sebagai unit dari Direktorat Jenderal Pajak, Iya. Kementerian Keuangan itu mungkin lebih punya wewenang dan tanggung jawab untuk soal pengumpulan dananya, untuk penerimaan negara. Sementara buat belanjanya itu sebetulnya terdistribusi ke banyak sekali kementerian dan lembaga. Sehingga kalau pertanyaannya adalah soal belanja, barangkali kita akan jawab yang sepengetahuan kami gitu ya. Betul. Nah, untuk menjawab yang tadi kita perlu mungkin biar gampang sobat pajak bisa menganalogikan kalau kita punya dompet gitu ya. Kayak dompet. Mbak Dina barangkali punya anggaran juga sebetulnya. Iya. Kalau bulan depan misalnya ada agenda ujian semester sehingga mungkin perlu banyak fotokopi atau ada kegiatan outbound kemana dan seterusnya, barangkali akan mengajukan proposal ke orang tuanya untuk punya anggaran pendapatannya segini karena kita mau belanja begitu gitu. Dan negara juga sebetulnya mirip-mirip punya dompet yang kita sebut sebagai APBN. Kalau di pusat APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang tahap atau siklus penyusunannya itu berputar terus tiap tahun, ada dari mulai perencanaan, kemudian penyusunan, lalu pembahasan dengan legislatif, DPR pusat atau DPRD di provinsi dan kota kabupaten, sampai kemudian pada pelaksanaannya. Nah, anggaran itu bahkan disiapkan sebelum tahunnya mulai gitu. Jadi kalau kawan atau sobat pajak coba browsing, rancangan undang-undang APBN buat 2025 misalnya sudah diputuskan. Jadi bahkan sobat pajak kalau ingin tahu tahun depan kita mau bangun jalan berapa kilometer, mau bangun jembatan berapa banyak, sudah ada datanya, dan itu semuanya ada di Kementerian Keuangan di situs kemenku.go.id di bagian keuangan negara. Nanti teman kawan pajak sudah bisa ngambil buku yang isinya adalah advertorial soal APBN 2025 yang telah berlalu. Di setiap bulannya juga ada buku APBN kita yang mengupdate bagaimana belanja negara di sepanjang tahun di setiap bulannya, sehingga bukan hal yang rahasia. Jadi apa yang masuk ke negara itu sudah direncanakan, penerimaannya berapa, lalu kemudian apa yang keluar, apa yang dibelanjakan juga sudah direncanakan, dan bukan nunggu uang pajak masuk baru kemudian kita mikir mau buat apa, Iya, tapi betul. sudah ditentukan dulu bahkan di sebelum tahun anggaran dimulai. Kira-kira begitu. Berarti awalnya memang anggarannya sudah dicanangkan setahun sebelum pelaksanaannya gitu ya Pak, pembelanjaannya. Oke. Itu ternyata jawaban teman-teman mungkin penasaran gitu ya, gimana sih anggaran pajak gitu dari awal teman-teman bayar sampai jadi fasilitas umum. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu apa aja sih Pak tantangan
bapak-bapak mungkin ya dan penyuluh lainnya dari tim KPP juga, apa tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan uang pajak? Mungkin untuk yang paling jadi tantangan banget buat kita gitu ya, DJP itu tentu menumbuhkan budaya sadar pajak. Sadar pajaknya, sadar betul. Pajak. Karena itu bukan hal yang mudah. Mudah. Pertama kita harus menyampaikan bahwa tadi uang pajak itu gunanya kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul. Bisanya jadi fasilitas umum, bukan kemudian bayar pajak langsung dikelola orang oleh DJP, tapi nggak melalui proses tadi oleh kementerian, lembaga, yang memang perlu juga peran-peran dari bukan hanya DJP, tapi semua komponen lembaga kementerian untuk kemudian maksimalkan anggaran yang tadi udah dibuat tadi, kemudian terrealisasi dengan seharusnya gitu ya, sehingga dari situ masyarakat akan merasakan manfaat dari uang pajak, walaupun dari definisi pajak itu kan bukan barang yang bisa manfaat secara langsung ya terimanya. Gitu ya. Artinya memang dirasakan bersama dengan adanya fasilitas umum yang memadai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka akan menimbulkan perasaan dengan pajak yang kita bayarkan tentu akan menimbulkan kesejahteraan bersama gitu. Karena dari definisi pajak sendiri kemakmuran untuk rakyat ya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena memang negara kita dibangun dari gotong royong warga, warga negara kita. Gitu. Itu yang kadang-kadang kesadarannya kurang. Jadi kebanyakan dari kita mungkin hanya fokus ke belanjanya. Kita pingin negara bisa bangun jalan, kita pingin negara bisa bikin transportasi yang nyaman dan seterusnya. Tapi abai soal bagaimana cara dapat uangnya gitu ya. Padahal sebetulnya tanpa kita sadari kita semua juga sudah bayar pajak. Gitu. Misalnya belanja di belanja di minimarket dan seterusnya kan ada PPN juga. Ya. Tapi menumbuhkan kesadaran bahwa kita nggak selalu harus mikirin belanjanya, tapi juga harus mikirin gimana gotong royong buat negara. Yang lebih sulit lagi mungkin karena pajak ini kan yang di pajak pusat yang kita kelola kan self assessment, Mbak. Jadi wajib pajak menghitung sendiri pajaknya berapa. Beda dengan kalau teman-teman misalnya sobat pajak mau bayar pajak motor, kita ke Samsat sudah tahu pajaknya berapa. Tapi kalau mau lapor PPH, teman-teman harus ngisi SPT dulu buat tahu pajaknya berapa. Bahkan sebetulnya yang tahu persis pajak penghasilannya berapa dalam konteks ini ya wajib pajak sendiri. Sehingga betul kata Mas Sugi tadi, yang paling utama sebetulnya menumbuhkan kesadarannya dan kepatuhan dari masing-masing wajib pajak sendiri. Gitu. Berarti tantangan terberatnya itu dari kesadaran masyarakatnya sendiri ya Pak ya, dari kepatuhan untuk membayar pajaknya. Kalau untuk menghimpun dana pajaknya itu menggunakan aplikasi apa ya Pak? Atau menggunakan sistem apa gitu? Nah ini, kebanyakan langsung berpikir soal aplikasi, tapi saya mau kembali ke pertanyaan yang paling sederhana misalnya. Sobat pajak mungkin atau mungkin Mbak Dian, kalau misalnya pernah punya pengalaman bayar pajaknya kemana coba? Kalau bayar pajak kendaraan itu langsung ke Samsat Pak. Kalau bayar PPH atau PPN, SPT-nya kemudian pajaknya dibayarkannya kemana? Karena memang belum berpenghasilan ya. Jadi paling tahunya itu masyarakat umum tahunya itu bayar ke KPP Pak. Bayar ke KPP. Nah itu. Itu pengetahuan sederhana yang barangkali bisa mengubah paradigma sobat pajak menjadi berbalik 180 derajat dan punya prasangka yang jauh lebih baik buat negara. Jadi terlalu banyak sobat pajak yang mengira bahwa bayar pajak itu ke kantor pajak. Betul. Padahal kalau konteksnya adalah karyawan yang bayar pajak, yang motong pajak adalah perusahaan atau pemberi kerjanya, disetorkan langsung ke kas negara melalui bank persepsi ataupun kantor pos. Jadi nggak ada uang pajak di kantor pajak. Di kantor pajak ya berarti. Nah ini penting banget nih. Jadi pembayaran pajak tidak melalui kantor pajak tapi langsung disetor kepada kas negara. Sehingga kalau soal aplikasi itu soal lain, tapi soal kita tahu bahwa uang pajak itu dibayarkan langsung masuk ke kas negara, itu sudah mengubah atau mengubah paradigma masyarakat. Kalau kita tahu bayar pajak langsung ke bank dan masuk ke kas negara, maka nggak ada lagi prasangka bahwa ngapain bayar pajak kalau kemudian nanti uang pajaknya dipakai buat ini dan itu. Nah betul sih Pak. Tadi di awal kita bilang bahwa uang pajak mau dipakai buat apa sudah ditentukan bahkan di tahun sebelumnya. Nah sekarang uang pajak bahkan tidak lewat kantor pajak sehingga
tidak beralasan, nggak masuk akal kalau kita Iya. kemudian punya prasangka bahwa ngapain bayar pajak kalau uang pajaknya nanti dipakai buat ini dan itu. Ah ya betul. Gitu. Betul. Gitu. Nah itu dia sobat pajak, supaya nggak salah lagi ya Pak ya. Iya. Nggak ada pikiran bahwa bayar pajak ke KPP gitu ya. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti ada saudara atau orang tua yang mau bayar pajak gitu ya, jangan ke KPP. Ke KPP nanti petugas KPP bingung. Bingung, iya, nggak bisa nerima Betul uangnya. banget. Iya betul. Atau kalau ada yang berkesimpulan bahwa ngapain bayar pajak karena bla bla bla, barangkali sebetulnya belum pernah bayar pajak. Oh iya, baru pertama kali menjadi Iya. mempunyai penghasilan ya Pak ya Iya. mungkin. Oke. Terkait transparansinya gitu ya Pak, transparansi pemerintah kepada masyarakat itu kira-kira ada nggak ya Pak? Pasti Dan ada. untuk apa? Jadi kan tiap kita kan punya asas pemerintahan yang baik gitu ya. Salah satunya memang diatur terkait dengan keterbukaan, transparansi, dan masing-masing instansi lembaga yang dia memang diberikan pengelolaan anggaran, dia harus menyampaikan anggarannya Melaporkan itu anggarannya. sudah sampai apa progresnya. Mungkin kalau sobat pajak pengen lihat anggaran keseluruhan negara Indonesia, ya tadi seperti Mas Sigit bilang bisa akses di kemenq.go.id di bagian laporan itu ada per bulan realisasi APBN kita berapa. Karena ini kita sobat pajak ada di wilayah kota Cirebon, mungkin Kabupaten Cirebon, Betul. yang bisa jadi juga pengen tahu kayak gimana di level paling kecil katakanlah desa kita mungkin ada lihat poster di desa itu ada Anggaran dana desa gitu Anggaran ya. dana desa ya betul. Kita boleh menanyakan ke pemerintah desa, Pak, dari uang yang dianggarkan dari dana desa itu seperti yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa, progresnya seperti apa? Apakah program-program yang kemudian dianggarkan itu sudah Terrealisasi atau enggak gitu karena ya? kan pastinya itu punya manfaat buat masyarakat. Iya, Itu betul, seperti itu. Makanya jadi penting transparansi, kemudian keterbukaan, karena itu kan bagian dari asas Pemerintahan baik, yang gitu iya, ya, betul, Mbak betul Dina ya. banget. Gitu, Itu teman-teman kalau pengen tahu teman-teman alirannya uangnya itu dipakai kemana gitu ya, laporannya bisa diakses di kemenq.go.id ya Pak ya. Bahkan kalau ditambahin slash alokasi pajakmu ya Mas ya. Ya ada. Langsung ada. Kalau pajak bisa masukin jumlah, misalnya kalau saya bayar pajak 1 juta rupiah gitu Iya. atau 10 juta rupiah, nanti langsung dihitung sama sistem yang buat pendidikan berapa, yang buat pelayanan Oh, umum gitu. berapa, langsung ketahuan sesuai dengan Iya. proporsi anggaran di tahun anggaran yang Anggaran bersangkutan tersebut. gitu. Di sana akan dilihat berupa kayak pembagiannya, misalkan dari 1 juta rupiah pajak yang kita bayarkan Iya. alokasinya kemana gitu ya. Oh gitu. Mungkin sobat pajak perlu tahu yang kita obrolkan sekarang itu adalah penerimaan pajak negara, Negara, dari iya, APBN, negara. porsi APBN kita juga ada pemerintahan daerah namanya APBD gitu ya. Nah itu akan berbeda kalau yang APBD tidak tercakup di yang Kemenq tadi Kemenq karena itu dikelolanya daerah ya. daerah. Tapi bukan berarti itu tidak mengalir ke daerah, gitu ya. Dari porsi yang tadi saya sama Mas Sigit sampaikan tadi, nanti ada bagiannya untuk pertahanan misalkan, untuk Iya. pendidikan, termasuk untuk perlinsos, pelindungan sosial. Nah, yang perlu diketahui juga ternyata uang yang dikumpulkan berupa pajak itu kemudian masuk ke APBN itu dibagi ke daerah lagi. Ke gitu ya. daerah lagi ya. Karena salah satu prinsip pajak juga kan untuk pemerataan, gitu ya, pemerataan pembangunan daerah, gitu ya. pembangunan. Ada prinsip bukan hanya budgeting gitu, budgeter tapi juga pemerataan. Itu ada namanya transfer ke daerah. Transfer daerah. Ya, yang kita kenal mungkin sobat pajak yang ini ada namanya dana alokasi Dana umum, alokasi. dana alokasi khusus, bagi hasil, itu yang semuanya bagian dari fungsi pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan penghasilan di daerah. Tentu itu juga boleh nanti diakses oleh sobat pajak, misalnya Cirebon dapatnya berapa sih TKD-nya gitu ya. Betul. Itu bisa real time Bisa banget. diakses oleh sobat pajak. Itu ya teman-teman, jadi jangan ada dugaan yang jelek-jelek terkait aduh ini uang pajak dikemanain gitu ya teman-teman, karena memang pajak itu digunakannya diperuntukannya untuk masyarakat ya Pak ya, walaupun memang Betul. mungkin kita tidak merasakan secara langsung gitu ya, tapi kan teman-teman dapat fasilitas sekolah, kemudian pembangunan jalan dan lain sebagainya itu berdasarnya dari pajak ya Pak ya. Mungkin kalau ditanya merasa atau tidak, kebanyakan kita mungkin tidak. Tidak merasa, iya Tidak betul. merasa, padahal hampir
mustahil Betul. kehidupan kita ini di sekarang normal kita tanpa bantuan dari APBN. dana pajak, betul, dari APBN. Sebenarnya kalau pajak kan kalau sudah di APBN kita bilangnya pemerintah gitu Oh, ya. gitu. Karena kalau kita ngomongin APBN bukan hanya ngomongin pajak gitu Oh, ya, iya. karena ada penerimaan Negara yang lainnya. yang bukan pajak, yang bukan contohnya mungkin kalau saya sebutkan kayak ya ini kan BLU nih, UIN juga kan Iya, adain pelayanan itu masuk ke penerimaan negara bukan Negara. pajak. Oh, iya. Seperti itu. Silakan sobat pajak tetap harus peduli terhadap pajak dan penggunaannya biar kemudian tadi di awal tantangan kita kan terkait dengan gimana masyarakat mulai peduli, Mulai sadar, ya. pajak gitu ya ketika dia punya penghasilan yang penghasilannya harus membayar pajaknya dengan rela gitu ya. Bila perlu minta dihitungkan misalkan Iya. kalau gitu ya. Kita seperti itu. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya bukan uang pajak saya dipakai buat apa, karena bahkan itu tidak harus bertanya ya. Iya. Sudah ada jawabannya dulu. Oh iya. Sebelum bertanya udah ada jawabannya Udah dulu. ada Di jawabannya. dalam konteks negara udah tahu kalau APBN dipakai buat apa. Hanya mungkin yang kita harus upayakan bareng-bareng semuanya ya memastikan bahwa pemanfaatannya itu memang sesuai, mungkin itu gitu. Dulu ada jargonnya Mas ya. Iya. Apa tuh Pak Iya, dulu, jargonnya? iya. Ya, lunasi pajak ya, Awasi penggunaannya. Penggunaannya. Oh, Iya. dulu ada. Oh, gitu. Berarti masyarakat juga harus sangat berperan aktif ya dalam mengawasi. Betul, karena pajak itu kan bisa dibilang porsinya itu di APBN kita hampir 80%. 80% gitu ya, besar. Ya. Kita ngomongin tadi anggaran sudah ditentuin di tahun sebelumnya. Iya. Ketika pajak itu tidak terkumpul di tahun berjalan, maka risiko besar oleh pemerintah. Pemerintah. Gitu ya. Maka akan ada timbul pembiayaan, yaitu ditanggung oleh ya semua gitu ya. Makanya tugas DJP memang terbilang cukup ya nggak mudah gitu Iya, ya. nggak mudah. Nggak mudah karena kita harus mengumpulkan pajak, potensi pajak yang harusnya memang seharusnya dibayar oleh masyarakat. Bukan berarti ketika nanti ada himbauan misalkan seperti itu bentuk apa? Bukan bentuk apa namanya Mas? Bentuk perhatian lah sebetulnya. Ya. Perhatian sebetulnya bahwa atas wajib masyarakat itu yang memang seharusnya dia membayar pajak, Iya. kita sampaikan, kita kasih tahu, Kita kasih tahu. kita termasuk kita edukasi. Memang tantangannya ketika wajib pajak tersebut menanyakan Pak apa pajak yang kemudian manfaat pajak yang saya rasakan. Gitu Iya. ya. Ambil contoh, saya melakukan pelayanan di instansi A masih seperti itu. Saya katakanlah meminta pelayanan di ID juga masih seperti itu. Memang masih banyak PR yang PR harus banget yang harus dibenahi bersama ya. terkait dengan tadi apa namanya pelayanan mungkin Pelayanan, ya. iya. Pelayanan bukan hanya dari DJP tapi semua semua lini masyarakat. kementerian lembaga yang memang harusnya memberikan kayak manfaat yang kemudian si wajib pajak ini merasa oh iya gitu ya. Pernah ada saya obrol sama Sigit ngobrol gini, mungkin bisa nggak sih wajib pajak ini dapat langsung manfaatnya gitu ya? Bisa nggak tuh Pak Ya, kira-kira? ketika wajib pajak dengan pembayar pajak katakanlah yang besar, ketika ada pelayanan apa dia sudah ada apa tandanya oh ini dapat fasilitas apa. Tapi memang itu hanya obrolan saya. Obrolan santai aja. Saya mungkin tambahin sedikit ya Mbak, Iya. karena memang kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita tuh mustahil dalam bahasa kita nyaris mustahil untuk bisa hidup normal tanpa campur tangan dari Tanpa negara tangan ya. negara. Mbak Dian mungkin bisa alhamdulillah bisa bangun pagi gitu ya. Ketika melek pertama kali bangun pagi tanpa disadari mungkin kita bisa tidur nyaman setiap malam tuh karena ada negara yang mengatur soal keamanan dan Keamanan ketertiban pertahanan misalnya. negara, iya. Di mana belanjanya juga dari negara. Terus sudah itu mau berangkat ke kampus, nyalain motor barangkali bensinnya juga bukan yang sudah harga pasar misalnya, terus masuk lewat dari perumahan masuk ke jalan yang umum, coba aja kalau kita harus urunan setiap kali mau lewat jalan gitu kan, betapa repotnya. Iya betul banget, repot banget. Ya. Ketemu ke lampu merah gitu, kita mungkin nggak care soal lampu merah bisa nyala terus tiap Bisa nyala saat, terus, gitu. Padahal iya, listriknya yang ada bayar listrik juga negara juga. Coba bayangin kalau kita kayaknya kalau di perapatan ini harus nyebrang sendiri-sendiri, kayaknya urunan ada buat lampu merah gitu kan repot kan. Repot juga. Dan seterusnya. Terus makan juga misalnya, ini yang menurut saya yang paling nggak bisa kita bohongin gitu ya. Kalau di rumahnya sobat pajak semua masih masak pakai tabung yang warnanya hijau. Betul. Coba dibandingkan dengan tabung yang warnanya pink atau biru gitu ya, maka ketemu akan per kilogramnya berapa yang dibayarin Lebih sama mahal. negara. Nah itu kadang-kadang tidak kita sadari
Kadang-kadang kalau kita nemu jalan rusak, maka dugaannya lebih ke soal uang yang dipakai kemana, Iya. tapi nggak pernah mikir misalnya, oh barangkali Betul banget, uangnya mungkin memang jangan-jangan kurang, atau barangkali memang saya nggak usul supaya jalan ini untuk Iya. segera dibetulkan. Bisa jadi dari masyarakatnya juga tidak sadar akan Iya. bayar pajak juga Iya. ya Pak ya. Ya tapi manusiawi, karena Iya, manusiawi. lebih banyak yang menuntut haknya dulu sebelum soal kewajibannya. Sebelum soal dipenuhi. kewajibannya, Iya. betul. Nah itu dia teman-teman. Nah mungkin kalau untuk kita sebagai generasi muda ya Pak, itu peran apa yang bisa kita lakukan untuk yang tadi masalah kesadaran pajak masyarakat dan lain sebagainya? Tentu harus tetap rajin belajar. Rajin belajar. Ya, karena kita semakin belajar membuka pemahaman kita gitu ya. Artinya kita tidak menutup mata, kemudian kita tetap menambah wawasan. Karena dengan belajar tadi, apalagi Mbak Dina dan teman-teman lain kan memang masih belajar ya. Iya. Nanti setelah waktunya lulus kemudian dapat pekerjaan, penghasilan ataupun usaha, maka di situ mulai saya ada penghasilan, kemudian dengan fasilitas yang saya dapat sekarang ini berarti saya perlu nih dengan penghasilan yang saya peroleh gitu ya, saya untuk menghitung apakah ada pajaknya atau tidak. Tentunya generasi muda ini penentu nanti masa depan bangsa kita kan gitu kita, ya. ya. Ketika di awal sudah terbuka pikirannya terkait dengan pajak ini, kami berharap dengan seperti itu dia akan juga bercerita ke teman-teman, mungkin di keluarganya gitu ya, yang tadi pandangan terkait dengan pajak itu adalah mungkin salah ya, gitu ya. Kita perbaiki. Betul. Sebetulnya bukan yang salah itu terkait dengan pajak, tapi bagaimana penggunaannya, termasuk mungkin proses pengumpulannya juga. Silakan bagi teman-teman sobat pajak yang muda yang memang masih semangat gitu ya, mengkritisi kerja-kerja dari pemerintah gitu ya. Betul. Banyak sarana untuk mengkritisi itu. Yang penting kritisnya adalah ke yang baik, bukan dengan cara yang sebaliknya, brutal sebetulnya. yang Tentu itu kan jadi pertimbangan. Termasuk kalau ditemukan adanya katakanlah penyelewengan atau apa yang teman-teman sobat pajak tahu, laporkan. Gitu ya. Ada saluran pengaduan masing-masing instansi. Kalau di kita di pajak ada di Kering Pajak gitu ya. Atau pengaduan pajak.go.id. Seperti itu. Iya, jadi sobat pajak yang muda-muda mikirnya nggak usah jauh-jauh. Nah, kalau sekarang belajar yang fokus, yang giat ya Pak ya. Semoga studinya juga lancar gitu kan ya. Terus kalau punya sarana fasilitas umum, fasilitas negara dimanfaatkan dengan baik, jangan dicoret-coret, jangan dirusak kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, nanti setelah punya penghasilan barangkali perlu menimbulkan keresahan tuh Mbak Dina. Jadi kalau kita punya motor atau kita punya rumah kan kepikiran bahwa saya harus bayar PBB atau bayar pajak kendaraan. Maka kalau kita gajian juga harusnya punya pertanyaan bahwa ini saya gajian segini udah dipotong belum ya sama perusahaan. Kalau saya punya usaha sendiri, terus saya harus ngelaporinnya seperti apa gitu ya. Nah, dan itu akan sangat dihargai oleh kami dan kita senang banget terima tamu untuk wajib pajak yang baru mau belajar kayak gitu ya Mas. Yang penting punya keresahan, karena kalau cuek, kalau kemudian biarin aja, barangkali juga negara nggak tahu, ya nggak apa-apa yang lain aja, maka fungsi waktu itu juga nantinya buat pajak malah jadi menyulitkan juga kalau kita harus bayar pajak setelah penghasilannya sudah dinikmati di tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Nah berikutnya juga buat sobat pajak yang masih muda-muda, pasti nanti besok kalau Indonesia sudah insya Allah jadi katanya Indonesia emas, pasti malu gitu ya kalau kita jadi free rider. Kita menikmati fasilitas negara tapi nggak berkontribusi, kayaknya malu. Maka pajak menjadi betul-betul jadi sarana buat menunjukkan cintanya sama tanah air gitu ya. Ya kita bisa kritik kalau kita sudah melaksanakan kewajibannya dulu gitu. Itu. Dan satu lagi juga nih, ini karena Mbak Dina itu penguasa di dunia yang lain, di dunia maya. Iya betul, Gen Z. Nah, netizen yang budiman juga biasanya kalau baca berita soal pajak pasti dugaannya udah kayak gitu kan ya. Yang jelek-jelek banget Pak, betul. Kalau ada pengusaha yang kena pajak, bukan dugaannya bahwa barangkali memang pengusahanya perlu edukasi atau pengusahanya perlu memang ada tindakan koreksi dan seterusnya, tapi udah pasti pikirannya negaranya yang jahat gitu ya. Negara yang jahat itu kan sebetulnya buat kita, kalau saya sama Mas Ugi curhat tuh kan kasihan kami kita juga berupaya seperti itu buat negara biar tetap jalan, tapi ternyata ketika ada berita yang muncul kemudian direspon tidak seperti seharusnya. Ya, minimal teman-teman sobat pajak
apalagi yang nonton channelnya IAIN ini pasti punya pengendalian diri untuk barangkali kalau mau berkomentar ini cari dulu akan masalahnya seperti apa. Iya betul. Jangan titik langsung terangnya bang. gimana ya Pak Yang ya? penting Jangan viral. Gitu. Ya memang begitulah ya Pak Iya. adanya. Terakhir mungkin Pak untuk pesan secara keseluruhan untuk generasi muda. Mas. Itu gimana? Iya tadi sih belajar yang rajin, punya prasangka yang baik buat negara, kemudian nanti ya setelah berpenghasilan peduli juga sama negara Peduli, karena taat bayar pajak. iya karena negara ini sebetulnya bukan dibiayain oleh orang lain, oleh kita juga secara gotong royong gitu. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Kalau dari Pak Segi barangkali. Tentu kita harus menumbuhkan gitu ya. Pajak itu memang hal yang baik ya, hal yang baik karena dengan kita membayar pajak gitu ya, kita akan membantu negara kita untuk terus bangun gitu ya, tanpa harus berhutang. Gitu, tanpa harus berhutang. Kita harus niatkan kita belajar dengan rajin sehingga cita-cita kita tercapai gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat juga bagi masyarakat, bukan hanya tadi tentu kalau kita punya penghasilan ya, kemudian kita berikan sumbangan. Kalau pajak itu kan berupa uang ya. Iya. Kalaupun misalkan barang sejauh ini belum bisa ya Mas. Belum bisa. Intinya kita yakin bahwa pajak yang kita bayarkan, yang sobat bayarkan itu dipergunakan memang sesuai dengan yang seharusnya. Yang seharusnya. Ya, karena semuanya sesuai dengan koridor diatur gitu ya peraturannya. Kalaupun ada yang dirasa berbeda gitu ya, tidak seaturan, jangan sungkan juga untuk laporkan karena itu bagian dari pengawasan tadi ya. Begitu. Pengawasan semua pihak gitu ya, semua pihak gitu. Iya. Ya, kalau pajak dan APBN-nya kuat, maka Indonesia baru bisa sejahtera. Bisa juga sejahtera. Iya. Mungkin itu saja Pak sesi kali ini ya teman-teman. Mungkin kedepannya ya setelah menonton episode kali ini udah nggak ada lagi paradigma atau praduga yang buruk terkait wah pajak dikemanain sih gitu ya Pak ya, terus kok nggak dirasain, terus selalu ngeluh gitu terkait fasilitas negara dan lain sebagainya. Semoga kedepannya jangan ya teman-teman ya setelah nonton ini gitu. Itu saja mungkin Pak pembahasan kita pada sore ini ya. Terima kasih untuk mengisi mengedukasi teman-teman semua. Sama-sama. Mungkin itu saja teman-teman episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.